Prestasi akademik yang buruk. Ibu masukin celana dalam punya siswa yang pinter ke dalam panci. Lalu suruh anak pakainya. Dan bilang ini adalah cara untuk anak bisa masuk ke Universitas Tan Hoa. Anak tidak mau. Sang ibu mandi untuk anak. Sampai keluar darah baru mau berhenti. Tapi yang lebih kejam sedang menunggu dia. Sang ibu punya penyakit bersih. Tiap kali hujan, sang ibu akan ambil plastik untuk tutupi tas dan sepatu. Punya anak. Membuat teman bilang dia adalah orang gila. Membuat anak sangat malu. Tapi sang ibu tidak peduli. Baru pulang ke rumah dia langsung suruh anak bukan semua pakaian. Dan mandi lagi. Sang ibu ingin bersihkan bakteri di tubuh anak. Tidak hanya itu. Sang ibu memaksa anak harus habisi semua makanan. Jika sisa sedikit, sang ibu akan langsung marah. Perlakuan kejam hadap anak. Tiap kali keluar main, anak ingin makan permen. Tapi ketika sang ibu melihat, langsung pukul anaknya. Dan memaksa anak senyum sama dia untuk ambil foto buat posting di sosmed. Saat pulang, anak tidak bisa menahan air mata. Dan tanya kepada ibu salah apa dia. Ibu tidak jelasin apa dan langsung marahi anaknya. Suruh anak tidak boleh nangis lagi. Anak hanya bisa menelan kesedihan ke dalam hati. Hari ini adalah ulang tahun anak. Sang ibu sudah siapkan meja penuh makanan. Ambil foto. Ketika anak ambil sendok mau makan, sang ibu langsung marah. Lemparkan kue ke kepala anak. Membuat anak hampir mati. Karena anak tidak mendengar ibu makan harus pakai tangan kanan. Untungnya ada yang menelepon. Hentikan tindakan kejam punya ibu. Ternyata itu adalah tetangga. Dia melihat luka di badan anak ini. Dalam hati sangat kesal. Jadi memutuskan untuk ajarin anak ini main piano. Untuk anak ini menjauhi ibu dia. Sang ibu tahu ini gratis. Jadi langsung senyum dan setuju. Ketika di rumah tetangga, gadis kecil ini sudah punya waktu yang indah. Dengan cepat, anak sudah nambah gede. Mulai punya pikiran sendiri. Di bus, teman menghina dia karena tas sudah jelek. Dia tahu ibu tidak beli tas untuk dia. Jadi dia kirim makanan untuk mendapatkan uang. Sang ibu marah karena anak pulang ke rumah telat. Langsung pukuli anak. Tapi anak tidak peduli. Setelah berjuang, akhirnya dia bisa beli tas yang dia suka. Pakai tas baru dan berkencan sama senior. Mereka sedang berjalan di dalam taman. Makan permen yang dia suka. Melakukan segala hal yang dia inginkan. Saat pulang, senior cium ke muka dia. Dan adegan ini telah dilihat oleh ibu. Sang ibu datang dan langsung pukul anak. Membuat anak tidak bisa mengangkat kepala. Senior melihat itu ketakutan. Langsung melarikan diri. Pulang ke rumah. Sang ibu tidak mau maafkan anak. Akhirnya anak juga belajar cara untuk melawan. Tanya dia sudah salah apa. Sang ibu mendengar itu jadi lebih marah. Masih memukuli anak. Saat itu sang ibu melihat tas baru punya anak. Dan berpikir tas ini dapat karena melakukan hal yang dewasa. Ambil pisau dan merobekkan tas ini. Anak berjuang untuk hentikan. Tidak menyangka pisau kena muka. Darah terus keluar. Anak berjalan dengan kaki yang dipukul. Mencari tetangga untuk minta bantuan. Tapi tidak ada yang jawab. Dia melihat ke kaca di samping. Melihat tetangga juga sedang disiksa. Dia putus asa. Pergi ke rumah sakit. Sang ibu masih keras kepala tidak mau berubah. Dan bilang anak nakal. Tidak mendengar kata-kata dari dia. Anak juga tidak percaya dengan ibu lagi. Dia memilih untuk diam. Untuk menerima semua. Perlahan anak muncul pikiran yang buruk. Dia tidak mau melihat ibu lagi. Tidak mau bicara dengan ibu lagi. Bahkan berharap ibu cepat mati. Lebih baik kalau ibu mati. Mohon ibu cepat mati saja. Mulai sejak itu, sang ibu lebih kejam lagi. Tiap hari kurung anak di dalam rumah.
Bahkan atap gedung juga tidak boleh. Tidak lama kemudian, anak sudah lulus kuliah. Akhirnya lepas dari tangan ibu. Sekarang juga tidak perlu balik ke rumah yang penuh dengan mimpi buruk itu. Berapa tahun kemudian, dia tiba-tiba dapat SMS dari ayah. Ayah kasih tahu ibu dia sakit kanker. Tidak bisa hidup lama lagi. Dia berharap bisa bertemu dengan anak untuk terakhir kali. Dia berpikir ibu dia sakit dan sudah berubah. Jadi dia datang ke rumah sakit. Tapi sang ibu tidak berubah apa. Masih marah karena anak pakai tangan kiri. Masih ingin kendali anak. Apakah ibu sudah kasih tahu tidak boleh makan pakai tangan kiri? Anak mendengar itu tidak mau diam lagi. Dan bilang dia sudah menikah. Dan punya anak. Omong sambil suami dia kemari. Setelah ibu tahu tidak berhenti marahi anak. Dan bilang dia tidak tahu dia salah apa. Harusnya jangan melahirkan dia. Sampai titik ini, sang ibu masih berpikir dia benar. Pergi dari dunia ini. Ibu sudah meninggal. Tapi di masa depan, anak akan hidup dengan penyesalan seumur hidup. Selama hidup ini tidak akan pulih. Ibu. Ibu, ibu, ibu. Kadang-kadang orang tua berpikir mereka selalu benar. Tapi anak tidak merasakan itu. Mereka punya pikiran yang masing-masing. Orang tua harus sering obrol dengan anak. Hanya ajarin yang benar. Untuk anak punya masa kecil yang indah.